Shalom pemirsa CPN ini semua. Senang rasanya kita bisa bertemu lagi di dalam pelajaran buku Agama yang Bersinar, di mana buku ini diambil dari tulisannya Ellen G. White. Buku ini juga ditulis dengan bahasa yang jelas, sederhana dan indah. Sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar, pengharapan sejati bagi semua orang, kegembiraan kepada orang yang larut dalam kesedihan, dan kelegaan kepada orang yang letih. Buku ini juga menyuguhkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih baik, mengungkapkan kepada kita suatu kehidupan yang lebih sederhana dan lebih manis. Semua pembaca akan penuh dengan kegembiraan dan kesukaan, bersinar menyinarkan kasihnya dimanapun kita berada. Jadi buku ini, dari judul saja kita ketahui bahwa agama yang bersinar berarti kita harus memiliki satu agama Tuhan dalam kehidupan kita supaya kita bisa menjadi sinar dimanapun kita berada. Di dalam buku ini juga mengatakan bahwa sifatnya memberi petunjuk kepada orang yang mau belajar atau orang yang rindu untuk mempelajari kebenaran Tuhan akan memiliki kuasa pada saat dia sungguh-sungguh untuk mempelajari akan firman Tuhan, di mana pada saat kita sudah mempelajari itu, kita akan diberikan kuasa, lalu kita harus bisa menjadi sinar dimanapun kita berada atau kita ditempatkan. Bacaan kita kali ini terambil dari halaman 184 dengan judul Dalam Kata-Kata yang Baik. Ayat intinya terambil dalam Amsal 27 ayat 9. Amsal 27 ayat 9 bunyinya, minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek jiwa. Orang Kristen harus berhati-hati dalam perkataan mereka. Percakapan harus pada hal-hal rohani dan ilahi. Jika pergaulan dengan teman-teman Kristen terutama ditujukan untuk perbaikan pikiran dan hati, tidak akan ada penyesalan setelahnya, dan mereka dapat melihat kembali pembicaraan itu dengan kepuasan yang menyenangkan. Testimony for the Church, jilid 2 halaman 186. Baik, pelajaran kita sangat menarik ya. Dikatakan bahwa dalam kata-kata yang baik, artinya adalah sesuatu hal yang kita katakan harus sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Karena pada saat kita katakan sesuatu, maka akan ada orang yang ikuti, ada orang yang akan melihat akan apa yang sudah kita katakan itu. Karena pada saat kita katakan sesuatu, itu akan menjadi contoh buat orang lain untuk mereka bisa ambil hal positifnya. Jadi sesuatu hal yang kita ingin katakan melalui mulut kita, maka kita harus katakanlah sesuai dengan apa yang Tuhan berikan kita hikmat itu, supaya kita katakan dengan apa yang hikmat Tuhan berikan. Minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Kalau kita mendengar kalimat ini sangat menarik ya. Kalimat yang puitis, di mana minyak dan wangi-wangian menyukakan hati. Seringkali kita sebagai anak muda, pasti kalau kita diberikan kesempatan untuk keluar atau jalan-jalan, pasti kita selalu menggunakan wangi-wangian untuk selalu tercium wangi, sehingga orang lain pada saat kita lewat dari depannya, mereka boleh senang dengan aroma yang kita pakai. Begitupun dengan penderitaan yang merobek jiwa. Apapun yang kita lakukan, mungkin kita akan merasa berat untuk kita jalani. Tetapi pada saat kita jalaninya dengan sungguh-sungguh, dan mungkin itu sangat membuat jiwa kita sangat dirobek, tetapi kita bisa akan lewatinya kalau kita merasakan kesukaan di dalam hati kita. Di setiap apapun yang kita lakukan, kita harus lakukan dengan sukacita adanya. Orang Kristen harus berhati-hati dalam perkataan mereka. Jadi pelajaran di sini mengatakan bahwa orang Kristen harus berhati-hati dengan perkataan mereka, karena
orang Kristen pada saat mereka mengatakan sesuatu, itu sudah harus menjadi karakter mereka. Karena orang lain akan melihat dan orang lain akan menirunya. Jadi pada saat kita ingin mengucapkan sesuatu, maka kita harus meminta Tuhan untuk memberikan kita hikmat, sehingga kata-kata yang kita keluarkan dari mulut kita itu bisa menjadi contoh penting atau pengalaman yang sangat indah pada saat kita menjadi orang Kristen sejati. Percakapan harus pada hal-hal rohani dan ilahi. Kembali lagi kita diajarkan bahwa percakapan kita sebagai orang Kristen yang harus kita bicarakan adalah hal-hal rohani dan ilahi. Tidak boleh kita membicarakan hal-hal yang tidak datangnya dari kerohanian dan juga datangnya dari Tuhan. Tetapi kita harus bicarakan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Yang Tuhan inginkan adalah kita membicarakan hal-hal rohani dan hal-hal ilahi, karena itulah yang akan membuat iman kita untuk bertumbuh. Jika pergaulan dengan teman-teman Kristen terutama ditujukan untuk perbaikan pikiran dan hati, tidak akan ada penyesalan setelahnya, dan mereka dapat melihat kembali pembicaraan itu dengan kepuasan yang menyenangkan. Jadi pergaulan kita dengan sesama Kristen atau teman-teman Kristen yang terutama, maka kita harus lakukan dengan cara kita perbaiki pikiran dan hati kita. Tetapi kita tidak boleh menyesali apa yang sudah kita ambil dalam keputusan kita. Karena pada saat kita sesali, maka kita tidak mendapatkan atau kita didapati bahwa kita tidak melakukan hal-hal yang rohani dan ilahi, tetapi kita melakukan sesuatu yang pada saat kita jalani bersinggungan dengan keinginan diri kita, sehingga kita merasa menyesal untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Tapi di sini katakan bahwa pada saat kita bergaul dengan teman-teman kita yang Kristen, maka yang harus kita perbaiki adalah pikiran dan hati kita, sehingga kita dapat melihat kembali pembicaraan itu dengan kepuasan yang menyenangkan. Pada saat kita sudah menjadi baik akan pikiran dan hati kita, maka kita sendiri akan senang, karena perbuatan yang kita lakukan bukan buat orang lain, tetapi hanya untuk diri kita, untuk pertumbuhan iman kita yang kita lakukan. Jadi kepuasan itu bukan pada saat kita menjadi orang yang selalu menolong, tetapi bagaimana kita rela untuk menjadi orang yang selalu memberikan hal-hal yang menarik perhatian kepada kerohanian. Dalam segala pergaulan kita haruslah diingat bahwa di dalam pengalaman orang lain ada babak-babak yang tersembunyi dari penglihatan yang fana. Pada lembaran-lembaran ingatan tercatat sejarah yang menyedihkan yang dijaga dari pandangan ingin tahu. Di sana tercatat pergumulan-pergumulan seru yang panjang dengan keadaan-keadaan yang genting. Mungkin itu kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang hari demi hari melemahkan semangat, keyakinan dan iman. Mereka yang bergumul dalam kehidupan melalui rintangan besar akan diteguhkan dan dikuatkan oleh perhatian-perhatian kecil yang hanya memerlukan usaha pengasihan. Bagi mereka, jabatan tangan yang kuat oleh seorang sahabat sejati lebih tinggi nilainya daripada emas atau perak. Kata-kata yang lemah lembut disambut sebagai senyuman malaikat. Hidup yang terbaik, halaman 137 dan 138. Baik, pelajaran kita sangat menarik lagi. Kembali lagi mengatakan bahwa pergaulan kita, di mana dalam segala pergaulan kita harus kita ingat bahwa di dalam pengalaman orang lain ada babak-babak tersembunyi dari penglihatan yang fana, di mana
orang pengikut Tuhan memiliki pengalaman yang luar biasa dalam kehidupannya yang akan dia bagikan di dalam pergaulannya. Tetapi ada hal-hal tersembunyi yang tidak kelihatan dari pandangan fana kita. Tetapi di sini dikatakan bahwa ada yang tersembunyi, yang artinya adalah perjalanan bersama dengan Tuhan mungkin sangat menarik, di mana kita lebih ingin untuk berserah kepadanya, sehingga kita memiliki pengalaman-pengalaman yang luar biasa pada saat kita berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga itu akan menjadi pengalaman hidup kita yang dimana pada saat kita berkumpul dengan teman-teman kita, sahabat kita, kita dapat membagikan pengalaman ini kepada mereka, sehingga mereka bisa menjadikan itu sebagai contoh atau menjadikan itu sebagai pandangan yang luar biasa pada saat berjalan bersama dengan Tuhan. Pada lembaran-lembaran ingatan tercatat sejarah menyedihkan yang dijaga dari pandangan ingin tahu. Jadi kita ingat di sini bahwa sesuatu yang kita lakukan itu akan tercatat sejarahnya. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan untuk kebaikan, maka kita akan tuai kebaikan. Tetapi sesuatu yang kita lakukan demi keinginan kita atau kita lakukan dengan kejahatan, maka kita juga akan tuai kejahatan pada saatnya nanti. Karena di sini dikatakan bahwa pada lembaran-lembaran ingatan tercatat sejarah menyedihkan yang dijaga dari pandangan ingin tahu. Jadi orang yang hanya ingin tahu pengalaman kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka dia tidak akan mendapatkan berkat di mana akan tercatat sejarah yang luar biasa pada saat dia ingin untuk menjadikan pengalaman orang lain menjadi pengalaman hidupnya. Karena dia hanya ingin untuk mendapatkan apa yang orang itu lakukan atau orang yang pengikut Tuhan lakukan dalam kehidupannya. Dia hanya ingin untuk mencari tahu bagaimana berjalan bersama dengan Tuhan. Tetapi pada saat dikasih tahu, dia mungkin tidak mau untuk lakukan hal yang sama. Ini yang dikatakan bahwa harus kita jaga dari pandangan ingin tahu atau pandangan orang yang hanya ingin untuk mengetahui saja tetapi tidak melakukan. Di sana tercatat pergumulan-pergumulan seru yang panjang dengan keadaan-keadaan yang genting. Jadi kehidupan kita berjalan dengan Tuhan memiliki banyak sekali pergumulan, dan di mana pergumulan itu sangat seru dan panjang dengan keadaan-keadaan yang genting. Jadi pada saat kita serahkan pada saat kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita akan diberikan pergumulan untuk selalu meminta kepadanya supaya selalu berserah. Dan pada saat kita berserah, maka kita akan mengalami keadaan-keadaan yang genting, di mana itulah ujian yang harus kita hadapi. Karena pada saat genting itu kita dapat diuji akan iman kita. Apakah kita akan putus di situ atau kita masih mau untuk serahkan diri kita kepada Tuhan. Jadi setiap pergumulan kita itulah yang harus kita membuat jadi fondasi kita adalah hidup terus berserah kepada Tuhan. Mau pada saat yang genting atau saat yang tidak genting pun kita harus lebih serahkan diri kita kepada Tuhan, supaya Dia yang selalu memberikan kita semangat untuk kita terus hidup bersama dengannya. Mungkin itu kesulitan dalam kehidupan rumah tangga yang hari demi hari melemahkan semangat, keyakinan dan iman. Jadi pergumulan itu bukan hanya pada saat kita menghadapi sesuatu saja, tetapi bisa jadi di dalam kesulitan dalam kehidupan keluarga, di mana kesulitan yang kita alami di dalam keluarga kita juga itu pada saat kita lemah, maka kita akan patah semangat, keyakinan kita dan juga iman kita juga akan patah. Tetapi pada saat kesulitan itu datang, kita merasa bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan kita pelajaran untuk lebih berserah lagi. Karena ujian yang datang
dapat membuat kita lebih semangat lagi, lebih memiliki keyakinan kepada Tuhan, dan juga iman kita boleh bertumbuh untuk lebih lagi percaya kepada Tuhan. Mereka yang bergumul dalam kehidupan melalui rintangan besar akan diteguhkan dan dikuatkan oleh perhatian-perhatian kecil yang hanya memerlukan usaha pengasihan. Di mana pada saat kita bergumul di dalam kehidupan kita, keseharian kita, untuk kita lewati rintangan yang sangat besar atau kita merasa bahwa itu sangat besar, maka kita akan diteguhkan dan dikuatkan dengan perhatian-perhatian yang kecil yang hanya memerlukan usaha untuk pengasihan, atau kita dapat melihat akan usaha-usaha kecil yang kita lakukan sehingga itu dapat membuat kita untuk lebih semangat lagi. Dengan usaha yang kecil maka akan terlihat usaha-usaha yang kita lakukan. Bagi mereka, jabatan tangan yang kuat oleh seorang sahabat sejati lebih tinggi nilainya daripada emas dan perak. Di mana sahabat sejati kita adalah Tuhan, maka pada saat Tuhan menjabat tangan kita, maka kita harus lebih percaya bahwa Dia lebih tinggi daripada emas dan perak yang tidak dapat kita beli, tetapi Dia hanya mau kita untuk lebih berserah kepadanya. Jadi kata-kata yang lemah lembut disambut dengan senyuman malaikat. Jadi kita kembali lagi diingatkan bahwa setiap kata-kata yang kita keluarkan harus kata-kata yang baik, sehingga itu bisa menjadi senyuman yang sangat menarik untuk orang lain ingin untuk mendapatkan pengalaman yang sama. Jadi yang kita pelajari di sini adalah sesuatu hal yang kita lakukan, kita harus lebih meminta kepada Tuhan, harus lebih berserah kepada Tuhan, karena pada Dia kita dapat memiliki pengalaman-pengalaman yang mungkin orang yang sudah merasa dirinya benar tidak akan mendapatkan pengalaman itu. Tetapi pada saat kita berserah kepada Tuhan, maka kita akan mendapatkan pengalaman-pengalaman yang mungkin kita rasa kita tidak bisa dapatkan pengalaman itu. Tetapi bersama dengan Tuhan, apapun yang kita jalani, Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik untuk kehidupan kita. Jadi minyak dan wangi-wangian menyukakan hati, tetapi penderitaan merobek akan jiwa. Itulah yang ayat inti kita katakan. Jadi sesuatu hal yang kita lakukan, kita harus membuat hati kita senang. Dan pada saat ujian itu datang yang sangat menderita, ujian itu sangat membuat diri kita menderita, merobek akan jiwa kita, tetapi kita harus lebih percaya kepada Tuhan, karena ujian itu adalah untuk memperkokoh akan iman kita kepada Tuhan. Jadi mungkin ini saja pelajaran yang dapat saya bahas. Kiranya kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.